Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 200 soal nomor 3. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3. Perhatikan gambar 3.82. Nah, di sini ada gambar ke-1, kedua, ketiga. Gambar 3.82 dilatasi dengan pusatnya di titik asal O dan faktor skalanya 1,5. Perintahnya ada di halaman 201. Kita diminta untuk menyalin ya, atau salinlah bangun datar pada gambar tersebut. Kemudian gambarlah bayangan hasil dilatasi dengan pusat O dan faktor skala 1,5. Oke, Kak Sari bantu mengerjakannya ya Dek, seperti ini. Oke, langkah pertama kita salin dulu gambar yang ke-1 ini ya, atau gambar I ini. Nah, di sini kalau kita lihat berbentuk persegi panjang dengan panjangnya adalah 4 kotak dan lebarnya adalah 3 kotak. Maka kita buat gambar yang seperti itu juga di kertas berpetak punya kita ini, Dek. Nah, kayak gini. Kita gambar persegi panjang yang panjangnya adalah 4 kotak. Ya, ini kan 1, 2, 3, 4 dan lebarnya adalah 3 kotak. Oke, seperti ini. Nah, gitu. Kemudian kita letakkan juga ini, Dek, pusatnya ya, pusat dilatasinya di titik O. O-nya itu posisinya ada di sebelah kanan dari ujung sini ya. Nih, 2 kotak ke kanan, terus belok 1 kotak ke atas. Ya udah, kita ikutin aja. Ini kan di gambar kita tadi 2 kotak ke kanan, terus 1 kotak ke atas. Nah, maka di sini ya letak titik O-nya. Oke, sekarang gambar persegi panjang ini harus kita dilatasi berpusat di titik O dengan faktor skalanya 1,5. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Kalian ambil penggaris, kemudian tarik garis dari titik O ke titik yang paling ujung kiri ini, Dek. Ya, seperti ini Kak Sari tunjukin. Nah ini kan seakan-akan seperti 2 kotak gitu ya Dek ya. Nah, karena ini 1,5, faktor skalanya adalah 1,5, berarti kita tambahin lagi menjadi 3 kotak Dek. 1, 2, 3. Nah gitu. Jadi kalau ini dipanjangin kayak gini kan. Nah, lanjutin aja. Oke, maka berhentinya di sini. Gitu caranya ya. Oke, lagi untuk titik yang sebelah sini langkahnya sama. Ambil penggaris, terus kita bikin garis aja. Nih ya. Kayak gitu kan? Tapi kita lanjutin sampai mentok ke sini. Nah, gini. Maka disinilah letak titik yang barunya. Terus bagian titik yang atas gimana? Sama. Kita ambil penggaris, hubungkan titik O dengan pojokan yang di situ. Oke. Nah, terus lanjutin lagi sampai mentok ke sini. Ya, Dek ya, ini dia letak titiknya. Sama yang sebelah sini juga. Dari titik O ke pojok situ kan. Kita tarik garis aja. Terus dilanjutin aja. Nah, udah sampai ya di titik ini. Oke, sekarang tinggal kita hubungkan ke 4 titik yang baru tadi. Maka sudah jadi soal kita untuk gambar yang I seperti ini. Kalau misalnya kalian gunakan kotaknya itu kotak yang lebih kecil, ini kan Kak Sari pakainya buku kotak ukuran sedang. Nah, kalau kalian pakai buku kotak yang ukuran kecil, itu disesuaikan aja ya Dek ya. Pokoknya langkah-langkahnya ikutin langkah-langkahnya Kak Sari tadi. Oke, nanti gambarnya akan sama tapi versi kecilnya punya kalian tuh kayak gitu. Oke ya, ini untuk yang I. Nah, sekarang kita lanjut ke gambar berikutnya, gambar II. Langkah pertama, kita salin dulu bangun ini. Kalau kita perhatikan, ini adalah bangun segi 6 beraturan ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus, dengan panjang sisinya adalah 2 kotak.
Seakan-akan ya Dek ya, ini tuh kayak segi enam beraturan, tetapi sebenarnya kalau kita teliti lebih jauh, di sini panjang sisinya memang dua kotak. Tapi kalau yang sebelah sini panjang sisinya jika diukur menggunakan penggaris pasti lebih panjang daripada dua kotak. Tapi nggak ada masalah deh, pokoknya kita buat aja gambar yang persis seperti ini. Kak Sari ajarin ya, caranya kayak gini. Ambil kertas kotak kita lagi. Nah, ini kita bikin dulu bagian atas ini panjangnya dua kotak. Oke. Nih ya, Dek. Panjangnya dua kotak segini kan? Bener ya. Terus bagian bawahnya nanti juga dua kotak. Nah, tapi yang mau kita gambar dulu yang ini, Dek. Dari titik paling atas ke titik paling bawah nih berapa kotak nih? 1 2 3 4. 4 kotak kan? Maka harus kita bedain atau kita selisihin 4 kotak juga nih. 1 2 3 4. Nah, maka di sini ya nanti titiknya jaraknya harus 4 kotak. Terus ini kita bikin 2 kotak lagi. Kayak gitu. Nah, terus ke samping-sampingnya langsung aja seperti ini. Ini kan? Ini kayak serong 2 kotak yang Kak Sari bilangin tadi kan. Ini juga nanti kayak serong 2 kotak gitu ya. Ya udah, kita bikin kayak gitu. Nih, lihat nih, Dek. Serong 2 kotaknya tuh kayak gini. Langsung Kak Sari pakai penggaris aja ya. Gini. Oke. Nah, ini kan jadi kayak serong 2 kotak nih. 1 2. Ya kan? Yang sebelah atas juga gitu. Terus sebelah samping kiri juga gitu sama ya. Nah, satunya lagi juga. Oke. Jadi gambarnya harus persis seperti yang di buku ya. Untuk ukuran-ukurannya maksudnya kita ikutin persis seperti gambar yang di buku. Nah, sekali lagi ini sebenarnya bukan segi 6 beraturan, karena kalau segi 6 beraturan itu panjang ke 6 sisinya harus sama persis. Kalau ini mah nggak sama. Nih Kak Sari lihatin yang nggak samanya. Kalau yang dua kotak itu benar-benar 2 cm kan, dari 0 ke 1 berhentinya di 2. Tapi kalau yang di sini pasti lebih dari 2 cm. Tuh Dek, kalian lihat ya. Ini startnya di 0, terus 1, terus 2, terus dia masih ada lebihannya. Karena dia memang kan sisinya miring kayak gitu. Jadi lebih panjang ini. Yang jelas ini mah bukan segi 6 beraturan. Tapi nggak ada masalah. Fokusnya bukan di situ. Fokusnya kita hanya harus mendilatasikan gambar 2 ini dengan pusatnya di O dan faktor skalanya adalah 1,5. Nah, kalau gitu kita letakkan juga pusat O ini ya. Pusatnya ini kalau kita lihat dari atas itu berjarak 2 langkah, dari bawah juga berjarak 2 langkah, dari kiri berjarak 2 langkah, dari kanan juga berjarak 2 langkah. Berarti pas banget di tengah-tengahnya. Ya udah, mana nih? 1 2 ya kan? 1 2 1 2 1 2. Maka disinilah letak titik O. Oke, nah sekarang kita siap mengerjakan gambar ini. Kalau didilatasikan dengan faktor skala 1,5 dan berpusat di O, jadinya nanti kayak gini deh. Ambil penggaris, hubungkan titik O ini ke setiap titik yang kita punya di gambar itu. Misalnya dari titik ini ke titik yang di sini dulu ya. Dilanjutin aja kayak gini. Terus lanjutin ke atas lagi. Nah, gitu. Maka dia berhentinya kan di sini. Ya udah, ini kita tandain dulu. Lagi, sekarang titik yang kedua. Sama caranya, Dek. Ya, kayak gini. Lanjutin lagi aja. Nah, gitu. Maka di sini posisi titik barunya. Lagi yang sebelah sini ya. Ini kan kayak gini kita garis. Ini kan 2 kotak nih. Maka lanjutin lagi 1 kotak. Nah, disinilah letak titik yang barunya ya. Terus yang sebelah sini nih, titik ini ya. Kita tarik garis dari titik O ke sini. Lanjutin lagi. Oke, sudah di sini letaknya ya. Lagi masih ada 2 langkah lagi nih. Dari titik ini, dari titik O ke titik sebelah situ ya. Tarik garis, lanjutin lagi. Mudah kan ya? Hanya melanjutkan aja. Nah, terakhir yang ini dari titik O ke sini kan 2 kotak ya. Lanjutin lagi 1 kotak. Udah di sini titik terakhirnya. Nah, kalau udah dapat 6 buah titik kayak gini, tinggal dihubungkan aja. Ini semua titiknya nih kita hubungkan ya. 1 2
terus ke sini 3, terus yang ke sini 4, terus yang ke sini 5, terakhir yang ke sini 6. Nah 6 balik lagi ke 1, udah beres. Nah gambarnya nanti harus seperti ini ya dek ya. Gambar awalnya itu yang kecil, nah di tengah ini diperbesar 1,5 kalinya dengan pusatnya di O, jadi gambar yang besarnya ini. Sip ya, beres untuk gambar II atau gambar yang kedua. Nah sekarang terakhir gambar yang ketiga atau III. Ini adalah gambar trapesium. Trapesiumnya tapi trapesium sama kaki, karena di sini kalau kita perhatikan panjang kakinya sama ya. Nah ya udah, kita gambar aja trapesium sama kaki yang persis seperti ini, dimana sisi atasnya ini adalah 3 kotak dan sisi bawahnya adalah berapa nih, 5 kotak. Ya udah, kita bikin kayak gitu. Ini ya dek ya, sisi atasnya adalah 3 kotak. Kak Sari buat di sebelah sini, dan sisi bawahnya adalah 5 kotak. Nah yang perlu kita perhatikan juga ini dek, jarak dari titik paling atas dengan titik yang yang bawah ini berapa kotak nih, 1, 2, 3. Oh 3 kotak, berarti kita juga harus kasih jarak 3 kotak nih, 1, 2, 3. Oke, tapi sisi bawahnya itu 5 kotak loh. Nah berarti kayak gini. Coba dicek dulu, yang atas bener ya 3 kotak ya, 1, 2, 3. Oke, yang bawah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dan jarak dari sisi atas ke sisi bawah ini juga udah bener 3 kotak. Meskipun Kak Sari ukurnya atau kasih tandanya tipis-tipis, tapi kalian bisa mengikuti ya, bisa paham maksudnya Kak Sari ya, itu yang penting. Nah terus terakhir nih, sisi atas kita hubungkan sama sisi bawah, jadi sisi miringnya ini sama sebelah sini juga. Oke, gambarnya sudah jadi. Nah sekarang kita letakkan titik pusatnya. Ternyata titik pusatnya titik O itu ada di pojokan sini. Ya udah, kita kasih juga di pojokan sini sebagai titik O, sebagai titik pusat dilatasinya. Nah sekarang kita siap untuk memperbesar gambar ini sebesar 1,5 kalinya gitu ya dek ya. Langkah pertama untuk titik ini, karena dia pas banget di titik pusat, ya udah nanti titik dia setelah dilatasi tetap di sini, nggak berubah. Nah sekarang untuk titik yang ini dek, caranya kita tarik garis dari titik O ke titik sini. Nah ya, kita tarik garis seret gitu kan, karena kan garisnya kebetulan sudah ada. Ya udah, kita pura-pura aja tarik garis seret. Nah ini berapa kotak nih, 5 kotak kan, berarti kita lebihin setengahnya. Setengahnya dari 5 itu berapa, 2. Nah setengahnya dari 5 itu 2,5. Berarti gini deh, 2,5 itu 1, 2 dan setengah. Oke, berhenti di sebelah sini sayang ya. Terus sekarang titik yang ini. Oke, caranya kita tarik garis dulu dari O sampai ke titik yang kita mau kayak gini. Kalau sudah, dilanjutin aja. Ngelanjutinnya seberapa? Setengahnya dari garis yang kita buat ini tadi. Cek dulu garis yang barusan kita buat ini berapa senti nih. Ini dari 0 berhentinya di 5. Berarti setengahnya 5 senti kan 2,5. Ya udah, kita bikin 2,5 nih. 1, 2 setengah. Ini di sini ya. Kelihatan ya? Ini kan 5 ke 6, 6 ke 7, 7 ke setengah. Oke. Sip. Nah sekarang untuk satu titik lagi yang sebelah sini, sama kita tarik garis dari O ke titik itu. Nah ini kan kalau kita tarik garis udah ada garisnya, ya udah pura-pura aja seret gitu. Nah sekalian kita lihat deh ukurannya, ini berapa senti sih. Kalau Kak Sari buletin ini ya, ini tuh 3 senti lebih 1, jadi 3,1 senti. Nah setengahnya dari 3,1 senti itu berapa ya, 1,5 sekian gitu ya dek ya. Ya udah, kita 1,5 gitu aja deh ya. Nih 1, terus ini 0,5-nya itu maksudnya setengah. Nah segini ya, di sini ya kurang lebihnya. Pokoknya nanti harus lurus sama titik yang di sebelah kanannya itu. Kalau udah, tinggal dihubungkan deh kayak gini. Terus ini ke sini.
Sebenarnya ini balik lagi ke situ, terus ini balik lagi ke sono. Tapi karena udah ada semua garisnya, ya udah deh, boleh ditebel-tebelin aja. Tuh, udah jadi ya. Tadinya adalah trapesium sama kaki yang kecil ini. Setelah didilatasi dengan faktor skala 1,5 menjadi trapesium yang besarnya ini. Pusat dilatasinya ada di titik O di situ. Kayak gitu deh cara mengerjakannya. Kak, kok main kira-kira? Main kira-kira. Yang penting setelah dilihat itu hasilnya lumayan persis seperti gambar aslinya. Misalnya nih kalian nanti ngegambarnya agak kesini dikit, ya dibenerin lah deh, direvisi sedikit ya, supaya nanti garisnya itu kesini lurus dan sejajar dengan garis aslinya dia ya. Kalau kamu paksain kesini nanti kan dia mencong gitu ya, nggak sejajar dengan yang di sini, berarti ya salah. Kayak yang ini tadi nih, misalnya Kak Sari bikinnya agak kurang naik ya, naikin dikit aja supaya nanti kan kalau dihubungkan sama titik yang sebelah sini jadinya sejajar dengan garis yang sebelah sini, supaya bagus gitu gambarnya. Toh kita nggak disuruh kasih koordinat kok, titik ini tuh berapa koma berapa, untung aja ya nggak sih. Yang penting kan kita harus menggambarnya semasuk akal mungkin. Udah ya, beres ya, bisa dipahami. Ini jawaban untuk gambar yang ketiga atau III, kayak gitu deh. Berarti karena sudah selesai, waktunya Kak Sari pamit. Kalau ada pertanyaan atau kalau kamu mau berkeluh kesah tentang cara Kak Sari ngejelasin ini, silahkan aja di kolom komentar ya. Asalkan keluh kesahmu atau ucapan terima kasihmu itu tidak menggunakan kata-kata kasar, pasti nggak akan Kak Sari hapus. Tapi kalau pakai umpatan, kata-kata kasar itu langsung Kak Sari hapus, mohon maaf ya. Kritik saran tetap Kak Sari terima kok, namanya juga Kak Sari kan manusia, kadang-kadang pasti salah. Nggak kadang-kadang deh, sering salahnya. Jadi nggak apa-apa kalian kritik, kalian kasih masukan ya. Atau kalau mau kenal lebih dekat sama Kak Sari, kalian mau gabung ke grup belajarnya Kak Sari, boleh. Langsung aja chat ke 081 456 10 9870. Grup belajarnya Kak Sari ini ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Nanti kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Nah sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.